Suasana mencekam terjadi ketika banjir besar melanda wilayah Nepal dan Tibet. Air bah datang begitu dahsyat, menerjang kawasan pegunungan dan menyapu apa saja yang berada di jalurnya. Dalam sekejap, jalan dan jembatan rusak, kendaraan terseret, sementara sejumlah wilayah terisolasi akibat derasnya aliran air yang bercampur lumpur dan material longsoran. Bencana ini datang begitu cepat, membuat warga dan wisatawan harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan diri. Hingga laporan terbaru, sedikitnya 160 hingga 165 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya masih belum ditemukan. Yang membuat situasi semakin memprihatinkan, ratusan wisatawan juga masuk dalam daftar orang yang belum diketahui keberadaannya. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan banjir bandang ini bisa begitu dahsyat? Awalnya, bencana tersebut sempat diduga berkaitan dengan gempa bumi. Namun, analisis lanjutan menunjukkan bahwa getaran yang terdeteksi kemungkinan besar berasal dari runtuhnya gletser dan material longsoran, bukan gempa bumi biasa. Runtuhnya bagian gletser kemudian memicu longsoran es dan bebatuan dalam jumlah besar yang masuk ke aliran sungai. Material tersebut membuat aliran air melonjak secara tiba-tiba dan menghasilkan gelombang banjir bercampur lumpur serta bebatuan yang meluncur deras menuju wilayah di bawahnya. Kondisi geografis Himalaya yang curam membuat air dan material longsoran dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Ditambah lagi, kawasan tersebut sedang berada dalam periode musim hujan. Perubahan iklim dan meningkatnya pencairan gletser juga menjadi perhatian para ilmuwan karena dapat meningkatkan resiko kejadian ekstrim di kawasan Himalaya. Di wilayah Tibet, banjir dan longsor juga menghantam kawasan Girong. Jalur transportasi, komunikasi, dan pasokan listrik ikut terganggu. Sejumlah kawasan menjadi sulit dijangkau, sementara proses pencarian terhadap orang-orang yang masih hilang terus dilakukan. Tim penyelamat kini berpacu dengan waktu. Namun proses evakuasi tidak mudah. Medan pegunungan yang curam, material longsoran, derasnya aliran air, serta rusaknya sejumlah akses membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit. Di tengah dahsyatnya bencana ini, perhatian juga tertuju kepada warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan seluruh WNI yang berada di Nepal dan Tibet dalam kondisi selamat. Pemerintah juga memastikan hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban jiwa maupun dinyatakan hilang akibat bencana. Saat ini terdapat sekitar 45 WNI yang menetap di Nepal dan mayoritas bekerja di sektor perhotelan di Kathmandu. Namun, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju kepada WNI yang tinggal di Nepal. WNI yang sedang melakukan perjalanan wisata, khususnya wisatawan Indonesia yang melakukan pendakian di kawasan pegunungan juga terus dipantau. KBRI Dhaka bahkan berkoordinasi dengan penyedia jasa perjalanan untuk mendapatkan informasi mengenai posisi dan kondisi rombongan pendaki asal Indonesia secara berkala. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila kondisi darurat terjadi